Om Swastiastu, para pemirsa di rumah, semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang kembali ya pada narasumber kita, Bapak Mangku Teguh Eko Putra Reng. Ya, mari kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Mangku. Om Swastiastu, Pak Wayan. Dumugi rahayu nggih. Nggih, rahayu semuanya nggih. Nah, Pak Mangku, materi kita hari ini ya mungkin nih agak menyerempet untuk ini hal yang sosial sifatnya ya. Jadi ya kondisi sekarang ini ya negara kita ya dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, dalam arti dari segi ekonomi barangkali ya. Karena banyak terjadi PHK ya, dan banyak ya istilahnya banyak kesulitan ekonomi ya. Nah, ada yang bilang kata Indonesia ini dalam kondisi gelap. Nah, mari kita tanya beliau ya, bagaimana solusi ya untuk umat ya, terutama umat Hindu dan untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan ya. Nah, kira-kira seperti tadi yang bilang Pak Mangku, Indonesia ini tidak sedang dalam baik-baik saja ya, secara ekonomi, sosial, budaya ya barangkali ya. Nah, ini banyak sekali ya pengangguran ya di mana-mana ya, PHK dan lain sebagainya. Nah, Pak Mangku kira-kira mempunyai pandangan enggak nih Pak? Dan bagaimana solusinya Pak Mangku? Monggo Pak. Oke, jadi gini ya. Ya, kita sebelumnya turut prihatin ya, turut berduka cita. Jadi memang dunia saat ini dilanda dengan krisis ya. Jadi yang pertama adalah krisis ekonomi, yaitu sebabnya adalah krisis energi, jadi kekurangan energi. Yang ketiga karena peperangan ya, konflik ya. Yang keempat itu adalah ledakan demografi ya. Jadi apapun keadaan negara, walaupun dia negara SDA-nya banyak, kalau penduduknya padat itu pasti tidak maju. Makanya negara-negara maju, negara-negara yang pendapatan per kapita tinggi itu kan rata-rata negara yang penduduknya sedikit. Ya, jadi seperti negara-negara Skandinavia itu penduduknya sedikit karena kan indeks per kapita itu dihitung dari jumlah pendapatan dibagi jumlah penduduk. Jadi kalau penduduknya besar ya sedikit. Nah, kita kembali ke Indonesia. Indonesia pun mengalami ledakan penduduk yang luar biasa. Sementara sumber daya alam tidak bisa mengelola dengan bijak. Nah, jadi mungkin solusinya apa? Ya solusinya kita yang pertama itu harus mengurangi ledakan penduduk. Makanya zaman dulu kita ada program keluarga berencana. Seperti orang Bali itu sudah bagus. Orang Bali itu dulu anaknya cuma 3 KB-nya kan. Anak pertama Wayan, kedua Made, yang terakhir Nyoman. Kalau dia kebobolan ada 4 harus diikutkan, diketutkan, namanya ketut. Sebetulnya konsep-konsepnya orang Bali itu sudah luar biasa sekali. Jadi resolusi zaman dulu itu sudah bisa memprediksi jika penduduk itu besar dan tidak diikuti dengan SDA yang cukup, ya itu akan terjadi kaos. Itu sudah hukum alam ya. Dan hukum alam itu ya untuk mengurangi penduduk ada penyakit ya, ada pandemi, ada COVID dan sebagainya, ada peperangan. Itu kan sebetulnya hukum alam bahwa dunia itu harus seimbang antara manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan alam lingkungan itu sudah seimbang. Makanya solusinya ya seperti itu tadi, angka ledakan penduduk demografi harus diturunkan. Nah, yang kedua adalah pola hidup yang hemat. Kita harus biasa hidup hemat, hidup sederhana ya, sesuai dengan ajaran-ajaran Sanatana Dharma, bahwa kita itu jangan serakah, jangan kuhaka ya, jangan rajas ya. Kita harus satwik gitu loh ya. Jadi harus irit lah, harus prasojo, jujur dan irit ya, harus sederhana, urip musak dermo. Nah, yang ketiga yaitu kita harus meningkatkan SDM kita ya. Memang punya anak banyak, kalau SDM-nya pinter luar dalam, spiritual dan jasmani itu akan bagus. Tapi kalau anaknya banyak terus nggak bisa menyekolahkan, nggak bisa menguliahkan, malah pengangguran tambah banyak. Ya, jadi kita harus
ideologi atau prinsip seperti banyak anak banyak rezeki itu harus kita pikir ulang. Kalau zaman dulu banyak anak karena lahan kita masih banyak, masih luas. kita bisa mengelola tanah garapan, tanah babatan luas, panennya banyak. Kalau sekarang buat rumah aja susah, apalagi lahan gimana kan? Nah, itulah makanya kembali ke ajaran leluhur, ajaran Sanatana Dharma, ya, yaitu hidup sederhana, hidup irit dan ramah lingkungan, termasuk keadaan untuk berbelanja, shopping, ataupun kegiatan rohani, persembahyangan pun dengan menggunakan banten yang sangat besar dan ini dikurangi, jadi efisiensi anggaran, pengurangan anggaran. Nah, lebih dititik beratkan ke pendidikan, mungkin membuka sekolah atau kesehatan, atau buka rumah sakit dan pelayanan-pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya acara atau upacara aja, jadi harus seimbang ya antara acara, terus pendidikan, kesehatan, karena ya kita ini kan paling berapa tahun sudah pindah alam. Kalau kita tidak meneruskan ajaran Sanatana Dharma yang simple, maka maka agama kita itu akan punah, ditinggalkan. Akan tetapi nilai-nilai dari agama kita, ajaran Sanatana Dharma itu nggak akan hilang. Satya, Dharma, Prema, Sai, Ahimsa, tanpa kekerasan, kedamaian, kasih sayang, kebenaran, kebajikan itu tidak bisa hilang. Tapi mungkin secara ritual, secara organisasi, bahkan mungkin agama-agama, organisasi agama itu ke depan 100 tahun ke depan akan hilang. Orang sudah nggak berbicara agama atau agnoktis, tapi berbicara spiritual. Makanya kalau kita nggak menghadapi perubahan ini, makanya kita akan tergilis perubahan. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menerima perubahan ini. Ya, jadi ya kesimpulannya itu tadi, hidup sederhana, nggak usah banyak anak, tapi perbanyak skill, kemampuan, banyak belajar, dan banyak melayani sesama manusia dan lingkungan. Nah, Mangku tadi ada menyinggung tentang ini upacara nanopakara ya. Nah, di Bali itu kan menurut hasil survei itu kan bunuh diri tertinggi ya. Maksudnya tinggi lah ya, bukan untuk di seluruh Indonesia, tapi tinggi lah ya. Nah, ini selalu dikait-kaitkan dengan yatnya, ya, upacara-upacara di Bali yang katanya cukup memberatkan, sehingga banyak orang putus asa dan akhirnya banyak yang bunuh diri karena katanya ini akibat dari yatnya yang terlalu membebani gitu. Nah, kalau menurut Pak Mangku setuju nggak dengan pendapat itu? Apakah yatnya? Nah, ini juga ada yang bilang yatnya belum tentu membuat orang miskin, Pak Mangku. Kalau tiang pribadi tidak bisa menjawab secara eksak ya. Jadi masalah penelitian sosial itu kan harus dibuktikan dengan empiris ya. Misalkan angka bunuh diri itu apa benar disebabkan hanya karena yatnya kan. Saya pikir pasti ada variabel-variabel lain ya. Mungkin salah satunya bisa juga sih karena yatnya. Bisa juga karena tekanan ekonomi dan karena mungkin beban lifestyle hidup ya, juga, atau lifestyle gaya hidup bisa. Jadi kalau masalah yatnya kita nggak bisa langsung menyalahkan menjat gara-gara yatnya. Ya sebetulnya kita berpikir gini aja, masalah yatnya yang besar yang kecil itu yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memang mampu, ya silahkan aja mau yatnya besar-besaran, orang seraknya seperti itu kan, kita nggak ada yang bisa ngelarang dan komentar. Tapi kalau yang memang nggak mampu, ya nggak usah malu, nggak usah gengsi, mampunya ini, gengsi. Ya, jadi seperti ceritanya Sudama itu, dia datang ke Krishna mau bikin upacara Siwarati, yang lain bawa banten besar-besar, Sudama cuma bawa beras. Satu ikat kain kecil, ya punyanya cuma itu, ya dia serahkan. Akhirnya Krishna pulang, dia cuma kasih namanya bulu meraknya Krishna itu, dia terima juga. Begitu sampai rumah, bulu merak itu menjadi harta yang berlimpah gitu loh. Jadi itu filosofinya bahwa persembahkanlah daun, buah, air,
dan bunga secara ikhlas, ya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak ikhlas, nggak mampu, ya jangan, ya, gitu loh ya. Wah. Jadi kita itu ya hidup itu sudah susah, jangan dibikin susah. Ya. Akan tetapi ya tetap sesuai dengan pakemnya. Ya kita boleh-boleh aja mengikuti drista atau apa. Tapi di zaman sekarang itu, di zaman modern, kalau kita tetap kekeh, tetap muloketo, tetap fanatik dengan seperti itu, ya kita akan tergerus oleh perubahan zaman sendiri. Ya apalagi ada moderasi gitu. Ya moderasi, negara lain udah bikin AI, sudah bikin planet Mars, sudah dan sebagainya ya. Jadi kita jangan hanya berantem masalah Banten ya, masalah ini beda baju sembahyang yang satu hitam, satu putih, berantem lah. Gimana kita mau melawan umat-umat yang radikal, yang mayoritas? Antar umat kita aja sudah minoritas berantem, bagaimana kita mau survival? Akan habis nanti, digilas oleh perubahan itu sendiri. Makanya kalau pengen survival ya dari kecil kita sudah bangun. Walaupun kita berbeda, mungkin Jawa, Bali, mungkin India, mungkin mana, ya saling menghormatin aja. Tidak usah merasa paling pinter, paling benar, karena kebenaran dan kesempurnaan hanya ada Tuhan, dan kita pun semua punya kekurangan, punya kesalahan. Mari kita bersinergis untuk kebaikan yang ke depan lebih baik daripada yang kemarin. Tugas kita kan hanya itu. Selanjutnya ya serahkan Tuhan, semua sesuai dengan karma-karma kita. Ya, baik Pak Mangku, sudah panjang lebar nih untuk penjelasannya. Ya, semoga kita para umat mendapatkan pencerahan. Oke, sukses semua Pak Mangku. Oke, matur semua ampura kalau wonten kesalahan. Oke. Ya, kami dari Moksa Channel ya mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om